pertama-tama mengucapkan basmalah dimulai dengan tausiah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada malam hari ini kita mengingat siapa dia kita. Dari Jakarta berada di bumi. Di antara hidupnya Ustaz Ali dan kawan ini berbulan. Jiwa-jiwa baru dan berani kita waktu yang telah terlampau sejenak menjadikan hati dalam kebasahan yang kuasa anak-anak ini. Ingatlah kembali betapa hari-hari bulan telah memberi kesempatan dan mereka mengalami sekian jalan perkembangan dengan segala yang kami lakukannya dan dunia itu akan terus kita nikmati dan rasakan hingga sesosok malaikat membawa kita jauh dari akhirat, mempertanyakan semua yang kita lakukan di dunia, meninggal dalam satu atas segala perbuatan dengan bentuk yang sangat neraka hingga dan kiamat juga dan menghancurkan alam dunia. Tidak kesempurnaan dalam diri menganggap sebesar kekuasaan manusia adalah yang kecil dibandingkan Tuhan yang Maha Esa. Manusia begitu lemah dan tak berdaya tanpa kekurangannya. Anak-anakku, renungilah dalam kalungmu tentang segala apa yang engkau perbuat dan apa akibat dari semua kelakuanmu sejak masih kecil hingga menginjak remaja. Renungkanlah, ya Allah, mulut ini penuh caci maki, kata-kata kotor, kata-kata pedih yang menyakiti hati, lidah janji yang sering mendustai, mulut yang senantiasa indah di hadapan manusia dengan segala tipu daya yang begitu jarang menyebut namamu ya Rob. Kedua mata indah yang buta akan gemerlap dunia, selalu disinari cahaya neraka. Telinga penuh akan bisikan maksiat dunia, mengajukan suara-suara zikir dan doa, tak pernah mendengarkan seruanmu, dan bersegeralah saat azan berkumandang. Tangan yang jarang bersedekah penuh serakah, begitu kotor akan penuh dosa-dosa. Kaki yang seharusnya melangkahkan menuju jalan lurus, tapi selalu berbelok berubah penistaan, menuju ke jalan sesat tanpa ujung. Otak cerdas namun selalu ingin demi mendapatkan kekuasaan dunia semata. Perut ini selalu lambat akan nikmat ilmu, ini sudah penuh tanpa belas. Bayangkan dalam hati kalian, dalam benak kalian, orang tua kalian, bedakan bersama-sama kalian apa ada yang buka, bukan kepala kalian, apa ada yang tidak. Hidupkan, pejamkan matanya, dan pejamkan mata kita, dan buka mata hati kita untuk sejenak melihat orang yang paling berasa dalam hidup kita, yaitu orang tua kita. Bayangkan wajah orang tua kita, khususnya ibu dan ayah kalian. Kenanglah mereka, ibu ayah kita, ibu yang menyayangi kalian, ibu yang selalu
orang tua kita. Betapa bahagia mereka menantikan kelahiran kita dan berharap anak yang akan lahir adalah anak yang soleh dan soleha, yang berbakti dan selalu sayang kepada mereka. Saat ibu melahirkan kita, ibu kita merasakan sakit yang amat sangat, menangis kesakitan antara hidup dan mati. Bahkan mungkin jika diberi pilihan oleh Allah antara menyelamatkan nyawanya atau nyawa kalian, pastilah ibu akan memilih menyelamatkan kalian sebagai anaknya. Adalah orang yang mencari nafkah untuk kalian agar kalian bisa lahir, agar kalian bisa lahir ke dunia ini dan membiayainya. Tapi apa yang kalian lakukan untuk mereka? Kita hanya melihat beliau, ibu dan ayah kita dengan penderitaannya, mencaci maki, melawannya, mengaturkannya. Apakah pernah kita berpikir ingin memeluk mereka? Apakah berpikir di benak kita untuk membuat mereka tersenyum? Kita tidak pernah berpikirkan itu. Bahkan ingat ketika tadi siang kalian berangkat ke sini, adakah yang sudah mencium dan meminta doa orang tua kalian? Masih adakah kata-kata kasar yang tadi menghantarkan kalian menuju kegiatan ini? Apakah kalian tidak malu dengan tingkah laku kalian? Anakku, bayangkan wajah orang tua kalian yang masih sehat. Bayangkanlah, pernahkah kalian perhatikan rambut mereka satu persatu makin memutih, kulit mereka makin berkerut, sinar wajahnya makin meredup. Masihkah kalian belum sadar kata-kata yang telah kita ucapkan yang kadang membuat mereka terbangun di tengah malam untuk menangis karena kata-kata kasar kita dan perbuatan kita? Namun mengapa kita tak pernah menyadari? Mengapa kita tak mau meminta maaf? Ingatlah, tak ada yang menjamin bahwa ibu kita akan tetap ada mendampingi kita. Saat melangkahkan kaki menuju pintu rumahmu, mendekati kerumunan itu, mendapati sosok tubuh punya aku berkupas lain kapan. Ternyata itu ibuku, itu ibuku, dan itu engkau ibu. Ibu yang melahirkanku, ibu yang mengasihiku tanpa harap budi dan balas dariku. Ibu yang selalu membantah perintahnya, ibu yang tak pernah kudengar nasihatnya, ibu yang selalu melawan kata-katanya. Jika itu terjadi, maka saat nanti kita sukses, tidak ada yang menemani kita. Ketika kalian pulang dari kegiatan ini dan ketemu dengan mereka orang tua kalian, yaitu ayah dan ibu, mintalah maaf dan memeluk mereka. Ketika mereka tiada, kita tidak bisa melihat senyumnya. Suaranya tak ada lagi. Tiada canda dan tawa dari semua ayah dan ibu yang semasa hidupnya kalian sia-siakan.
ini masihkah kita ingin menyakiti hati mereka, membuat mereka menangis karena tingkah laku kita? Mungkin saat ini kita sedang bahagia, bergembira bersama teman-teman. Tapi pernahkah kita berpikir, apakah orang tua kita juga di sana bahagia? Mungkin saat ini kita makan enak dan tidur nyenyak. Tapi tahukah kalian, mungkin di sana beliau sedang menahan lapar dan perut karena belum makan, demi membiayai kalian sekolah dan mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, Engkau memanggil mereka sebelum aku meminta maaf. Aku orang yang sangat berdosa, anak yang sangat berdosa. Ayah, Ibu, maafkan aku. Selain sosok ibu yang berarti dalam hidup kita adalah guru kita. Perjuangan seorang guru tidak dapat dinilai dengan apapun. Guru merupakan seorang yang sangat berjasa dalam menuntut ilmu. Gurulah yang memimpin, mengajar hingga kita bisa membaca dan menulis. Senyum indah selalu menghiasi wajahnya. Dia mengisi dengan kesabarannya. Hilang dahagaku yang haus akan ilmu. Jika di saat dia mengajar di depan kelas, namun murid-muridnya tak memperhatikannya, tapi dia tetap sabar meskipun mengerutkan wajahnya. Itu pun tetap dirangkai dengan senyumnya. Tahukah kalian betapa susahnya bertanya, beratnya dan begitu kerasannya perjuangan seorang guru? Jangan pernah kalian coba untuk sakiti hati seorang guru, malah membuatnya kecewa dan marah pada kalian. Dia yang mengajari banyak hal tentang ilmu pengetahuan maupun ilmu pekerti, memberi semangat pada kita. Itulah seorang guru. Dia sangat berjasa dan sangat berpengaruh pada hidup kita. Tanpa guru, dunia ini akan hampa. Ada sebuah cerita tentang seorang guru. Pada tempoh hari, jadi seminggu terasa, mereka mendengar kabar bahwa sang guru. Setelah mendengar kabar itu, mereka pun terdiam seribu bahasa. Mereka merenungkan suatu hal yang mereka pikirkan, apa ini adalah hubungannya yang telah mereka perbuat tanpa sengaja pada tempoh hari. Hanya karena canda yang tak tepat membuatnya marah pada mereka saat dia memberikan tugas, namun mereka menolaknya. Hal ini membuatnya marah. Low battery, please Yang charge. mendam sehingga membuatnya masuk ke rumah sakit. Apakah pernah terpikirkan oleh kalian? Apakah kalian pernah mempedulikan perasaan guru kalian? Perasaan seorang guru itu begitu peka. Jadi jangan pernah sakiti guru kalian sampai kapanpun. Patuhilah apa yang ia perintahkan. Low battery, Dia dengan please penuh charge. ketulusan jiwa dan memberinya dengan penuh kasih sayang. Seorang teman adalah tempat di mana kita mencurahkan hati, namun sering kita salah gunakan. Low battery, please Kita sering charge. membohongi mereka, Power off. kita sering menyakiti mereka, bahkan kita sering membuatnya marah. Padahal kita yang salah. Tapi apakah kalian pernah memulai untuk minta maaf pada mereka?
yang menemani kita hari demi hari. Kita lewati bersama atas semua kebaikan-kebaikan mereka. Dan sebagai tempat rehat terbaik, jangan pernah sakiti teman kita. Sahabat sejati akan selalu bersama kita. Walau raga jauh, tapi hati selalu dekat. Jangan pernah kalian sakiti orang yang kalian sayang jika kalian tak ingin kehilangan mereka. Bertanya pada diri kalian sendiri, bagaimana jika kematian memanggil kalian? Bagaimana jika maut datang menjemput kita? Sudah siapkah kita menghadap Engkau ya Allah? Anakku, tak kala engkau menangis, maka akan engkau sadari begitu banyak dosa yang memberatkan hatimu hingga membuatmu susah bernafas. Renungilah dan renungilah terus apabila bila tak ubahnya hanya seekor semut kecil tanpa induknya. Anak-anakku, begitu banyak nikmat yang engkau dapatkan, begitu banyak kasih sayang engkau rasakan, tapi tak pernah ada kata syukur terucap dari mulut kita yang berlumuran dosa. Wahai pemberi petunjuk, tuntunlah hati ini kepada kebenaran dan jauhkan dari kesesatan. Dari hari-hari yang telah dilalui, bergelut dengan waktu yang mungkin terbuang sia-sia oleh kelalaian dan kesombongan yang tak pernah hilang meski tanpa panas matahari. Ya Allah, kenapa aku ini masih lalai akan tugas-tugasku, masih sombong kepadamu, padahal jauh di lubuk hatiku aku ingin menjadi hambamu yang patuh. Aku ingin tunduk hanya kepadamu, menghamparkan sejadah, menundukkan kepala, bersujud kepadamu. Di malam ini basuh hatiku untuk bersujud padamu ya Allah. Tunjukkan aku ke jalanmu, jauhkan aku dari kesesatan. Ya Allah, terimalah taubatku. Baiklah, kita sekarang bersama-sama munajat kepada Allah agar orang kita dan guru-guru kita dan teman-teman kita selalu dalam lindungannya, dalam karunia dan kasih sayangnya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana menyayang kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman, orang yang berguna, orang yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ya Allah, terimalah